Ada satu mimpi besar ya, sebuah harapan yang dipegang erat sama jutaan pegawai pemerintah kita yang statusnya masih kontrak. Mimpi apa itu? Ya, apalagi kalau bukan diangkat jadi pegawai negeri sipil alias PNS. Ini cita-cita yang gede banget loh. Oke, biar kita semua paham, yuk kita bedah dulu bedanya. Jadi ada dua kubu nih. Pertama, PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sesuai namanya ya, statusnya itu kontrak. Nah, yang kedua ada PNS. Ini yang permanen, dapat pensiun, pokoknya jaminan hari tuanya jelas. Perbedaan fundamental inilah yang jadi sumber perjuangan banyak orang. Nah, sekarang ada kabar baru nih khususnya dari dunia pendidikan tinggi. Kabar ini kayak nyalain api harapan lagi buat semua pegawai kontrak. Kenapa? Karena ada sebuah kejadian yang bisa jadi preseden yang potensinya bisa mengubah segalanya. Jadi, sumber optimisme ini datangnya dari mana? Ternyata ada perubahan kebijakan besar yang menyangkut para dosen di universitas. Dan yang bikin ini beda, yang bikin ini terasa kuat banget, ini tuh bukan cuma wacana atau janji-janji lagi loh. Ini adalah proses yang benar-benar sedang berjalan. Sebuah langkah yang nyata. Lebih spesifik lagi, kita ngomongin soal dosen di 35 perguruan tinggi negeri baru. Mereka ini lagi dalam proses, statusnya diubah dari PPPK jadi PNS. Angkanya kelihatannya cuma 35 ya, mungkin kedengarannya nggak banyak. Tapi jangan salah, sebagai sebuah contoh pertama, sebagai presiden, dampaknya itu bisa luar biasa besar. Tentu saja, langkah ini langsung bikin heboh. Pak Tete Nurjamil, Ketua Umum dari Persatuan PPK, langsung angkat bicara. Beliau ini kayak menyuarakan isi hati banyak orang. Beliau langsung bilang, "Hey, kalau dosen bisa, guru juga harusnya bisa dong." Dan boom, harapan baru pun muncul. Tapi tunggu dulu, di balik harapan yang membuncah ini, ternyata ada potensi masalah baru yang nggak main-main. Ada risiko ketidaksetaraan atau ya kecemburuan sosial yang bisa jadi sangat dalam di antara para abdi negara. Pak Tete Nurjamil ini ngajuin pertanyaan yang, wah kritis banget. Ini kayak bom waktu loh. Pertanyaannya simpel tapi ngena. Kalau cuma dosen aja yang diangkat, terus gimana nasib jutaan pegawai lain? Gimana dengan guru, tenaga kesehatan, dan yang lainnya yang punya harapan yang sama persis? Nah, ini dia nih inti argumennya. Dan ini penting banget. Coba kita lihat. Ternyata secara hukum, guru dan dosen itu statusnya sama. Sama-sama jabatan profesi yang diatur di bawah undang-undang yang sama juga. Jadi landasan hukum mereka itu ya persis, nggak ada bedanya. Jadi apa artinya ini? Artinya kalau kita memperlakukan dua kelompok yang di mata hukum itu sama dengan cara yang berbeda, wah ini resep jitu buat memicu konflik. Ini bukan lagi soal iri-irian biasa ya, ini udah masuk ke ranah rasa keadilan yang paling mendasar yang rasanya dilanggar. Oke, terus gimana dong solusinya? Nah, ada usulan nih untuk menghindari konflik dan ya menciptakan jalan keluar yang adil buat semua. Pak Tete Nurjamil ini nggak cuma protes, tapi juga kasih solusi. Beliau mengusulkan strategi 3 langkah yang jelas banget. Pertama, harus merata, jadi berlaku buat semua. Kedua, harus bertahap, nggak bisa sekaligus. Dan ketiga, pakai skala prioritas. Simpel kan? Penting buat dicatat ya, idenya itu bukan, ayo angkat semua orang jadi PNS tahun depan. Wah, ya nggak mungkin, itu nggak realistis. Tapi yang diusulkan adalah membuat sebuah sistem prioritas yang jelas, yang terstruktur, mana dulu yang diangkat berdasarkan apa. Jadi ini solusi jangka panjang yang masuk akal dan adil. Jadi kalau kita tarik lebih jauh, apa sih arti semua ini buat masa depan aparatur negara kita di Indonesia? Kebijakan ini sebenarnya mau dibawa kemana arahnya? Oke, kita rangkum sedikit ya. Jadi intinya ada 3 hal. Pertama, kasus dosen ini udah jadi preseden yang bikin semua PPPK jadi punya harapan. Kedua, argumen utamanya kuat banget karena guru dan dosen itu punya status hukum yang sama. Dan ketiga, solusinya udah ada, transisi yang bertahap dan adil biar nggak ada gejolak sosial. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Apakah presiden para dosen ini bakal jadi jembatan untuk semua pegawai kontrak? Atau malah cuma jadi kasus spesial yang justru bikin masalah baru? Nasib jutaan abdi negara kita ya, bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini.